Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, Elia telah bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Pastilah kemudian orang mengira kini Elia akan menikmati hasil jerih payahnya, hidup nyaman dan terbebas dari segala beban. Bukankah ia sudah melakukan segalanya untuk Tuhan, dan sudah sepantasnya lah Tuhan mengupah dia sekarang? Bukankah seharusnya demikian? 450 nabi Baal yang menyesatkan bangsa Israel telah dimusnahkan. Orang-orang dengan mata kepala mereka sendiri telah melihat bagaimana Allah bekerja menunjukkan kuasa-Nya. Sehingga dengan demikian pasti hati mereka terbuka dan kemudian mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Namun bagaimana kenyataannya? Ahab dan Isabel tetap saja dengan dendam dan kebenciannya. Peristiwa yang menggemparkan itu tidak juga membuat hati mereka berubah. Bahkan kini setelah Ahab yang penuh dendam membakar hati Isabel, maka kembali mereka mengancam hendak membunuh Elia. Sungguh ini ancaman yang serius, ancaman yang tidak main-main. Demi mendengar ancaman itu, Elia, hamba Allah yang perkasa itu pun kecut hatinya. Sekuat apapun ia, Elia tetaplah manusia biasa. Ia bisa juga terguncang oleh ancaman. Ia bisa juga menjadi takut dan bahkan putus asa. Dalam situasi yang demikian, baiklah kita perhatikan bagaimana Tuhan menolong Elia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Elia yang berputus asa dan ingin mati, ia ingin agar Tuhan menyudahi tugas-tugasnya yang begitu berat, agar ia tidak harus terus-menerus memikul beban, agar ia dapat beristirahat. Ia pun mengatakannya kepada Tuhan, "Cukuplah itu ya Tuhan, ambillah nyawaku." Meskipun Elia adalah abdi Allah yang setia, namun seruan-seruan ini tidak juga dijawab oleh Allah. Sampai kemudian bahkan ia jatuh tertidur. Hingga kemudian datanglah malaikat membangunkannya dan menyuruhnya untuk makan. Allah telah mengirimkan roti bakar dan air untuknya. Tindakan Allah ini tentu tidak memuaskan Elia. Yang ia inginkan adalah agar ia dibebaskan dari segala penderitaan dan kesulitan. Tetapi Tuhan tidak menjawab itu, melainkan memberi roti bakar dan air. Sungguh jawaban yang tidak sesuai. Yang diminta apa, yang diberikan apa. Oleh karena itu Elia tidak bersemangat menyambut itu. Ia hanya bangun sebentar, makan, kemudian jatuh tertidur lagi. Saudara dan saudariku yang terkasih, situasi yang demikian juga sering terjadi dalam hidup kita manusia. Bahkan mereka yang begitu menurut dan taat kepada Tuhan, mereka juga tidak kemudian dibebaskan dari segala kesulitan. Pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah orang lakukan demi nama Allah juga tidak seketika membuat manusia lepas dari segala masalah.
Mungkin orang mengira bahwa setelah kita rajin beribadah, tekun melakukan firman Tuhan, kita pasti bebas dari segala tekanan. Begitukah? Bagaimanakah kenyataannya? Tuhan memiliki caranya untuk menolong umatnya. Ia tidak kemudian mengambil umatnya itu dari tengah-tengah masalah, dari tengah-tengah tempat yang begitu menyiksa mereka, kemudian memindahkannya ke tempat lain yang aman dan nyaman. Karena sesungguhnya di tempat di mana manusia ditempatkan, di mana di sana ada ujian, ada pencobaan, di sana juga tersedia kesempatan bagi manusia untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, untuk menunjukkan baktinya kepada Allah, kemenurutannya, dan juga kesetiaannya di sana. Di sana bukan hanya rasa sakit dan penderitaan, tetapi juga tersedia berkat-berkat Tuhan. Bahkan meskipun kita terus-menerus memohon agar kita dibebaskan dari segala masalah, bisa jadi Tuhan juga tidak segera mengabulkannya. Tetapi ini bukan berarti Tuhan tega kepada kita, membiarkan kita menderita. Namun seperti doa Elia yang tidak segera dijawab Tuhan, tetapi di sana Tuhan menguatkan hambanya dengan mengirimkan roti dan air dari surga. Kini hamba Allah itu memperoleh tenaga baru dan terbukti bahwa kemudian ia dipulihkan dan kembali bersemangat melayani Tuhan. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, janganlah kita lelah melayani Tuhan dan jangan ragu akan kesetiaannya. Meskipun doa-doa tidak segera dijawab, tetapi Tuhan tetaplah mendengar kita, tetap peduli kepada kita, dan Ia akan menolong kita sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan cara Allah yang ajaib. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.